kedua, di dalam mengelola pendidikan di SMK sebaiknya komitmen dengan bidang studi kalian. Yang kelompoknya teknologi, udah membina yang teknologi saja. Yang kelompoknya bisnis manajemen, bina saja yang bisnis manajemen. Yang kelompoknya perikanan dan kelautan, ya buka itu. Yang kelompoknya pariwisata perhotelan dan jasa keluarga, ya itu saja. Kemudian yang berikutnya yang kelompoknya sekolah menengah industri kerajinan, ya udah di sana aja konsentrasi. Sehingga berapapun murid yang kita terima, target akhir lulusannya itu bisa masuk dunia kerja. Nah, yang kedua, sebaiknya juga ada regulasi. Nah, regulasi ini yang mengeluarkan tentunya kebijakan dinas pendidikan. Dalam hal ini perlu dibenahi masalah pembukaan program kalian baru ini, melihat pertama kondisi gurunya seperti apa. Yang kedua, fasilitas laboratoriumnya lengkap atau tidak. Sehingga lulusan ini betul-betul setelah lulus mereka punya keterampilan dan berkualitas, bisa bersaing di dunia kerja. Nah, berikutnya minta juga diperhatikan bahwa pendidikan ini yang mengelola negeri dan swasta. Nah, tujuan akhirnya yang ketiga itu adalah supaya juga swasta bisa kebagian siswa. Sehingga dengan target sesuai dengan Kemendikbud RI, menyesuaikan dengan fasilitas dan sarana prasarana serta guru, swasta masih kebagian murid, karena nggak bisa diabaikan swasta ini. Dan yang terakhir tentunya ada regulasi swasta-swasta yang muridnya kurang dari standar pemerintah sebaiknya di-merge. Itu saja. Ini bisa dilakukan mudah-mudahan. Nah, terkait PPDB tahun ini kan tidak mengacu pedoman itu nih Pak ya. Nah, untuk pemenuhan kuota sendiri antara SMK swasta dan khususnya SMK swasta di Provinsi Lampung di PPDB tahun ini apakah tercukupi atau seperti apa Pak secara seprovinsi sendiri? Secara keseluruhan di swasta itu rata-rata tidak tercapai kuotanya. Termasuk juga ada beberapa sekolah negeri yang kuotanya nggak tercapai. Karena memang terlalu banyak sekolah negeri ini dibangun. Jadi ada USB dibangun, tapi tidak melihat kondisi gurunya. Mohon maaf, ada sekolah negeri yang pegawai negerinya cuma kepala sekolahnya saja. Yang lainnya tenaga honor. Nah, dari mana untuk membayar honorarium guru itu? Nah, di sana. Jadi memang sebaiknya USB itu sementara untuk Provinsi Lampung dipending dulu. Sebaiknya begitu, supaya memberikan kesempatan ada kerjasama dengan swasta. Karena nggak bisa diabaikan, sejarah memang begitu. Tapi kalau secara persentase di SMK di Lampung sendiri berapa persen sih yang sekolahnya yang kuotanya terpenuhi sama yang tidak sendiri di tahun PPDB ini? Kalau dari kuota ya laporan sementara kasar gitu ya, mungkin ada sekitar 20%. Negeri itu nggak terpenuhi. Negeri, iya, yang swasta kuotanya. Swasta ya hampir 60%, 70%. 70%. Kecuali yang favorit ya, yang favorit. Karena image masyarakat kan masih negeri saja. Berarti itu tadi menyebar di seluruh kabupaten kota ya Pak? Seluruh kabupaten kota. Bahkan ada cerita ada SMK negeri yang cuma dapat murid 5 orang saat PPDB sekarang. Sebenarnya kan kita dibatasi oleh jurusan atau program kalian. Udah begitu gimana untuk sertifikasi gurunya juga nggak bisa tercapai. Nah, dampak negatifnya selain sertifikasi guru tertunda itu apa Pak? Ke depan jika muridnya kuotanya selalu kurang sendiri Pak? Yang jelas perlu ada regulasi. Ada regulasi, kemudian dampak negatifnya sertifikasi guru bisa tertunda. Apalagi untuk penambahan jam mengajar kan harus ada di zona. Jadi dari kabupaten tertentu kekurangan jam, cari tamunya di sekolah di kabupaten tersebut. Nggak bisa lintas kabupaten. Tapi ada kemungkinan sekolah tersebut bisa ditutup nggak sih Pak jika kuotanya selalu berkurang tiap tahunnya? Iya, ini tentunya regulasinya di dinas pendidikan, baik negeri maupun swasta. Tapi secara tidak langsung mempengaruhi juga ya? Pasti. Pak, total SMK Selampung berapa Pak? Total SMK Selampung itu 475. Jadi negerinya itu ada 108, sisanya swasta 367. 367. Iya, jadi 475 ini menurut informasi dan data yang saya himpun tahun 2018-2019. Oke. Cukup. Berarti secara keseluruhan 20%